Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi tentang matriks ya. Suatu matriks berukuran M kali N atau kita sebut matriks M kali N ya, adalah suatu jajaran bilangan berbentuk persegi panjang yang terdiri dari M baris dan N kolom, dan matriks tersebut ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Jadi A ini matriks M dikali N ya, sama dengan isi dari matriks itu adalah elemen-elemen dari tiap baris dan kolomnya ya. A11 menunjukkan elemen baris ke-1, kolom ke-1. A12 menunjukkan baris ke-1, kolom kedua ya. AMN, M ini menunjukkan baris, N menunjukkan kolom ya. Nah, ordo matriks atau ukuran matriks seperti yang tadi kita sebutkan merupakan banyaknya baris yang horizontal ya dan banyaknya kolom garis vertikal yang terdapat dalam matriks tersebut. AIJ menyatakan unsur atau elemen dari suatu matriks pada baris ke I dan kolom ke J ya. Dengan I itu lebih besar sama dengan 1, I kurang dari sama dengan M. Dan J juga sama, lebih besar sama dengan 1, J kurang dari sama dengan N ya. Jika matriksnya berordo M kali N. Baik, ini beberapa jenis matriks ya. Yang pertama matriks bujur sangkar. Suatu matriks dikatakan bujur sangkar jika banyaknya baris dan kolom dari matriks tersebut adalah sama ya. Misalkan A M dikali M atau A N dikali N. Menunjukkan bahwa matriks tersebut merupakan matriks bujur sangkar. Misal N dikali N atau M dikali M ya, antara baris dan kolom itu bernilai sama. Dalam matriks bujur sangkar, elemen A11, A12, A22, A33, ANN disebut elemen diagonal ya. Nah, yang ini merupakan elemen diagonal. Jumlah elemen diagonal dalam matriks bujur sangkar itu disebut trace ya. Jadi trace dari matriks ini yaitu dijumlahkan elemen 11, elemen 22, elemen NN ya. Untuk kasus matriks A yang ada di sini, berarti diagonalnya 5, 7, dan 3. Sehingga trace-nya ya, trace dari A-nya sama dengan A11 ditambah A22 ditambah A33. A11 itu 5, A22 7, A33 3 ya. Sehingga trace-nya hasilnya 15. Seperti itu. Selanjutnya ada matriks segitiga. Suatu matriks bujur sangkar dengan semua elemen di bawah atau di atas diagonal adalah 0. Nah, dari definisi ini dibagi menjadi dua bentuk matriks segitiga. Yang pertama, matriks segitiga atas jika elemen-elemen di bawah diagonal semuanya 0. Nah, ini matriks segitiga atas ya untuk yang A. Karena semua di bawah diagonal nilai elemennya itu 0. Oke, untuk matriks segitiga bawah, jika elemen-elemen di atas diagonalnya semuanya 0 ya. Ini semuanya 0. Selanjutnya ada jenis matriks diagonal. Suatu matriks bujur sangkar dengan semua elemen di bawah dan di atas diagonal adalah 0. Jadi matriks diagonal itu semua elemen 0 kecuali elemen diagonalnya ya. Untuk matriks skalar itu matriks diagonal yang semua elemennya sama.
Jadi matriks skalar ini kasus khusus dari matriks diagonal. Kalau matriks diagonal, elemen-elemen diagonalnya berisi nilai yang berbeda ya. Kalau matriks skalar itu matriks diagonal yang ketika nilai elemen diagonalnya itu bernilai sama. Bisa juga negatif. Misalkan D sama dengan min 2, 0, 0, 0, min 2, 0, 0, 0, min 2. Nah ini matriks skalar juga. Tapi yang elemen diagonalnya negatif min 2 ya. Selanjutnya ada matriks identitas, yaitu suatu matriks skalar yang elemen-elemennya itu satu. Kalau yang tadi ya, di sini angka berapapun, yang penting sama di bagian diagonal. Kalau di bagian matriks identitas itu harus satu ya. Ini untuk matriks 4x4. Matriks identitas ini nanti akan sering digunakan ya. Ini untuk matriks 4x4. Untuk matriks 2x2 ya berarti 1, 0, 0, 1 ya. Untuk ini identitas. Untuk matriks 3x3 identitasnya yaitu matriks identitas maksudnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya. Nah, ini matriks identitasnya. Kemudian untuk matriks transpos yaitu suatu matriks yang diperoleh dengan menukarkan baris menjadi kolom dan sebaliknya dari suatu matriks yang telah diketahui ya. Nah, apabila diketahui suatu matriks berukuran M dikali N, jelas matriks transposnya akan berukuran kebalikannya ya, N dikali M. Matriks transpos itu dinotasikan dengan jika matriks awalnya itu A, maka A pangkat T kecil bisa atau bisa juga T besar ya. Atau A aksen, sama saja. Di sini contohnya, di sini matriks A itu berukuran 4 dikali 3. 4 itu baris, 1, 2, 3, 4. 3 itu kolom ya. Nah ini nanti ketika ditransposkan ya, ukurannya akan berkebalikan, yaitu 3 dikali 4. Awalnya di sini 11, 5 ini baris, di bagian transpos akan menjadi kolom ya. Bagian sini akan berubah menjadi bagian kolom di sini. Nah, untuk matriks transpos ada sifat-sifat yang berlaku. Di antaranya A plus B kemudian ditransposkan itu sama dengan A transpos ditambah B transpos ya. Kemudian AB ditransposkan sama dengan B transpos dikali A transpos. A transpos kemudian ditransposkan ya sama dengan A. Nah, ini perbedaan antara ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ruas kiri kedua matriks ya, ini dijumlahkan dulu baru ditransposkan. Sedangkan kalau misalkan di ruas kanan, masing-masing matriks itu ditransposkan dulu baru dioperasikan, yaitu kalau di sini penjumlahan. Begitu juga untuk yang B ya. B ini A, matriks A dan matriks B dikalikan dulu, kemudian ditransposkan. Kalau di ruas kanan, nah ini perbedaannya ya. Kalau di perkalian AB transpos, ini B dulu, B transpos dikali A transpos. Karena perkalian dua buah matriks itu ada syaratnya ya. Jadi tidak bisa asal mengalihkan. Nanti selanjutnya akan kita bahas. Ini contohnya begini. Ada matriks A,
itu 3, 2, 1, 2 misalkan ya. Matriks B 5, min 1, min 4, 1. Untuk yang ruas kiri ya, kita buktikan bahwa kedua ruas itu memang berlaku ya. Plus B transpose. Oke, di sini kita jumlahkan ya. 3, 2, 1, 2 dijumlah. Nanti untuk penjumlahan perkalian sebenarnya nanti akan kita bahas tersendiri. Tapi ini hanya untuk membuktikan bahwa memang sifat itu berlaku untuk matriks transpose. Oke. Ini kalau kita transposkan ya, A transpose itu menjadi 3, 2, 1, 2 ya. Kemudian B transpose itu 5, min 1, min 4, 1. Baik, sekarang kita tulis di sini 3, 1, 2, 2 plus 5, min 4, min 1, 1 ya. Maka di sini 3 ditambah 5 ya. Kemudian 2 min 1, 1 min 4, 2 plus 1. Kita transpose. Ini juga sama, kita jumlahkan di ruas kanan ya. 3 plus 5, 1 min 4, 2 min 1, 2 plus 1. Matriksnya menjadi 8, ini 1, ini min 3 ya, ini 3. Transpose. Ini hasilnya 8, min 3, 1, 3. Ini matriks yang ada di sini kita transposkan. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Bagian ini, baris kita pindah menjadi kolomnya. 8, 1, min 3, 3 ya. Sama dengan 8, min 3, 1, 3. Nah ini terbukti ya, hasilnya sama saja. So, ini kalau mau lebih umumnya bisa menggunakan simbol-simbol elemen ya, beserta penomoran baris dan kolomnya. Selanjutnya ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Ini mudah sekali. Jadi isi semua elemennya itu tidak ada selain 0. Selanjutnya ada matriks simetri dan skew simetri. Nah, suatu matriks bujur sangkar A itu dikatakan simetri jika A transposnya itu sama dengan matriks awalnya yaitu A ya. Sedangkan untuk skew simetri terjadi ketika A transposnya itu sama dengan min A. Matriks yang terakhir ya, jenis matriks yang terakhir ada matriks kompleks kawan atau kompleks konjugatnya. Jika semua unsur AIJ dari suatu matriks A diganti dengan kompleks kawannya A bar IJ ya, maka matriks yang diperoleh dinamakan kompleks konjugat atau kompleks kawan dari A dan dinyatakan dengan notasi A bar ya. Contoh di sini A sama dengan 5 plus I, di sini I 7, di A22-nya 2 min 3I. Maka A barnya yaitu kompleks konjugat, di depan I itu berlawanan tandanya ya. Kalau kita membahas bilangan kompleks, Z sama dengan X plus YI, maka Z bar sama dengan X min
YI. Nah, di sini di A11 ya, ini A11, A12, A13, A21, A22. Di sini berarti 5 min I, ini min I ya. Di sini 7, di sini 2 plus 3I. Nah, ini untuk matriks kompleks sekawannya. Oke, sekarang kita bahas kesamaan dua buah matriks ini mudah sekali ya. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama jika matriks A dan B itu sejenis. Jadi memiliki ukuran yang sama. Setiap unsur yang posisinya sama memiliki nilai yang sama. Jadi jika A itu memiliki ukuran M dikali N dan B memiliki ukuran P dikali Q, maka M itu akan sama dengan P dan N akan sama dengan Q. Dan untuk elemennya AIJ itu sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. Selanjutnya penjumlahan matriks. Dua buah matriks dapat dijumlahkan jika kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Nah, elemen-elemen matriks hasil penjumlahan diperoleh dengan cara menjumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak ya. Nah, misalkan ada matriks A dan B. Ini memiliki ordo yang sama. A ordonya 2 kali 2, B juga sama 2 kali 2. Untuk penjumlahan kedua matriks, maka hasilnya yang seletak, elemen yang seletak itu dijumlahkan dan posisinya sama ya. Misalkan begini, A11 adalah elemen baris ke-1, kolom ke-1. Dijumlahkan dengan elemen baris ke-1, kolom ke-1 dari matriks A ya. Dan hasil jumlahan ataupun pengurangannya itu berada di baris 1, kolom 1 seperti itu dan seterusnya. Jika ordonya tidak sama, maka kedua matriks tidak dapat dijumlahkan. Misalkan begini, A sama dengan 1, 2, 3, 4 misalkan. Kemudian B sama dengan 5, 7, min 3, 2 ya. Maka A plus B sama dengan, tinggal menjumlahkan dua matriks tersebut. Plus 5, 7, 3, 2 ya. Sama dengan 1 ditambah 5, kemudian 2 ditambah 7, 3 ditambah 3, 4 ditambah 2. Hasilnya 6, 9, 6, 6 ya. Oke, ini hasil dari penjumlahan dua buah matriks ya. Hasil dari penjumlahan dua buah matriks juga memiliki ordo 2 kali 2 atau ukuran 2 kali 2. Sama seperti matriks A dan matriks B. Baik, selanjutnya perkalian suatu matriks dengan skalar. Jika A adalah matriks yang elemennya itu AIJ dan lambda adalah suatu bilangan atau skalar ya, maka A dikali lambda sama dengan lambda dikali A. Maka lambdanya ini bisa masuk ke dalam matriks dan dikalikan dengan setiap elemen yang ada di matriks tersebut. Misalkan A-nya adalah 3 min 3, 4, 1 ya. Kemudian lambdanya itu 3. Maka A dikali lambda sama dengan, atau lambda dikali A ya sama saja, 3 dikalikan dengan 3 min 3, 4, 1. Maka hasilnya
3 dikali 3 9, 3 dikali 3 min 9, 3 dikali 4 12, 3 dikali 1 3. Nah, ini hasil dari perkalian suatu matriks dengan skalar ya. Kemudian sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar, yang pertama itu sifat distributif ya. Alfa dikalikan A plus B, maka alfa kali A, alfa dikali B. Kemudian alfa ditambah B dengan alfa dan B ini skalar ya. Maka alfa A ditambah beta, bukan B, maaf, beta ya. Beta A. Alfa beta dikali beta alfa, maka tinggal dikalikan ketiganya. 0 dikali alfa, 0 dikali A itu 0 ya. 1 dikali A itu A, min 1 dikali A, min A. Selanjutnya perkalian matriks ya. Kalau sebelumnya itu perkalian antara matriks dengan skalar, dengan suatu bilangan. Itu jauh lebih mudah dibandingkan perkalian matriks ya. Kalau perkalian matriks itu perkalian antara dua buah matriks atau lebih. Dan harus memenuhi syarat perkalian matriks ya. Karena tidak bisa sembarang matriks itu bisa saling dikalikan. Karena harus memenuhi ini. Jadi misalkan di sini ya, jika A adalah matriks yang elemennya itu AIJ dan B elemennya itu BIJ dengan ordo A atau matriks A itu berukuran M dikali N. Sedangkan B ukurannya N dikali P ya. Di sini kita lihat N ya. Ini merupakan kolom di matriks A yang B itu baris. Nah, jadi syarat A dikali B ya. Syarat dua buah matriks dapat dikalikan yaitu jumlah kolom dari matriks pertama ya sama dengan jumlah baris dari matriks kedua. Pertama dan kedua ini posisi dalam perkalian ya. Misalkan A dikali B, berarti ini matriks pertama dan yang ini matriks kedua. Harus memenuhi syarat ini ya. Jadi misalkan A itu ordonya M dikali N, kemudian dikalikan ya dengan B ordonya N dikali P. Nah ini jumlah kolom dari matriks pertama sama dengan jumlah baris dari matriks kedua. Nah ini sama ya. Maka ini akan menghasilkan misalkan C itu matriks hasil perkalian A dan B ya. Ini nanti akan berordo M dikali P. Yang ujung sini dan ini ya. Seperti itu. Baik, untuk sifat-sifat perkalian matriks ini sudah familiar ya. Sifat-sifat seperti ini. Seperti di aljabar biasanya. AB dikalikan, kemudian dikalikan dengan C sama dengan BC dikalikan terlebih dahulu, baru dikalikan A. Ini sifat distributif, A dikali B plus A dikali C. Kita perhatikan contoh dari perkalian dua buah matriks ya. Misalkan, carilah A dikali B ya, matriks A dikali B, jika A 1 min 1, 2, 3, 3, 2 misalkan. Sedangkan B di sini misalkan
5, 2, 7, 1, 3, 1 ya. Nah ini kita lihat A ini memiliki ukuran atau ordo 2 dikali 3 ya. Sedangkan ini B-nya 3 dikali 2. Oke. Ini nanti akan menghasilkan C 2 dikali 2. Baik, sekarang kita kalikan ya. A dengan B. A itu 1 min 1, 2. 3, 3, 2 ya. Kemudian dikalikan dengan 5, 1, 2, 3, 7, 1. Kita kalikan 1 dikali 5, 5. Min 1 dikali 2, min 2. 2 dikali 7, plus 14. Kemudian 1 dikali 1, 1. Min 1 dikali 3, min 3. 2 dikali 1, plus 2. Selanjutnya 3 dikali 5, 15. 3 dikali 2, 6. 2 dikali 4, 14. 3 dikali 2, 3 dikali 1, 3. 3 dikali 3, 9. 2 dikali 1, 2. Nah ini kita bisa jumlahkan tiap elemennya. 5 dikurangi 2 itu 3, 17 ya. Ini dicek lagi ya, mungkin ada salah perhitungan, nanti silahkan dikoreksi. 1 dikurangi 3 min 2 plus 2, 0. 15 ditambah 6, 21 ditambah 14, 35 ya. 3 ditambah 9, 12 ditambah 2, 14. Nah ini matriksnya merupakan matriks berukuran 2 kali 2. Jadi sama dengan ini. Makanya ya, kalau dalam perkalian matriks AB itu tidak sama dengan B dikali A ya. Baik, itu saja materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.